Pada slide ini, kita melihat contoh lengkap bagaimana strategi Google Ads bekerja dari 3 sisi: keyword, iklan, dan landing page. 1. Kata kunci niat tinggi. Pertama, kita fokus pada kata kunci dengan niat tinggi. Contohnya seperti kursus IELTS Jakarta, les IELTS intensif, dan biaya kursus IELTS. Ini adalah kata kunci yang menunjukkan seseorang sudah serius mencari tempat kursus dan siap mengambil tindakan. Dengan membidik keyword seperti ini, peluang konversi akan jauh lebih tinggi. 2. Iklan menarik, RSA. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan iklan. Headline yang dipakai misalnya kursus IELTS intensif 6 minggu, garansi skor naik. Sementara deskripsi menonjolkan manfaat seperti kelas kecil, tutor bersertifikat, dan adanya tryout mingguan. Kemudian kita tambahkan site link seperti jadwal dan biaya, tryout gratis, testimoni, atau lokasi cabang. Tujuannya adalah memberikan opsi tambahan dan meningkatkan CTR. 3. Landing page relevan. Terakhir adalah landing page yang relevan. Halaman harus langsung menampilkan informasi penting seperti harga, jadwal, testimoni lokal, dan CTA yang jelas seperti daftar tryout gratis. Kecepatan loading dan pengalaman pengguna juga sangat penting supaya calon siswa tidak drop off. Dengan landing page yang rapi dan mudah dinavigasi, peluang konversi meningkat signifikan. Berikut tren iklan berbayar terbaru. Dunia iklan digital terus berkembang, didorong oleh inovasi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. 2 tren utama yang patut diperhatikan adalah otomatisasi AI dan iklan berbasis privasi. Otomatisasi dengan kecerdasan buatan (EE). Google semakin mendorong penggunaan kampanye otomatis seperti Performance Max. Sistem EE mengoptimalkan iklan di berbagai saluran, search, display, YouTube, Gmail, Discovery, dengan satu pengaturan. EE akan menyesuaikan kombinasi teks, gambar, dan target audience untuk hasil terbaik. Contoh, UMKM fashion di Bandung dapat membuat satu kampanye Performance Max, lalu Google akan otomatis menayangkan iklan ke calon pembeli relevan, baik yang mencari di Google Search, menonton YouTube, atau membuka Gmail. Iklan berbasis privasi. Dengan berlakunya regulasi data pribadi, termasuk UU PDP 2022 di Indonesia, pelacakan pengguna menjadi lebih ketat. Penghapusan cookie pihak ketiga oleh Google Chrome mengharuskan strategi beralih ke first party data, data pelanggan sendiri, dan metode baru seperti enhanced conversions atau integrasi dengan Google Analytics. Dampaknya, pengiklan harus lebih fokus pada transparansi data dan mendapatkan persetujuan pengguna untuk pengumpulan data, membangun kepercayaan audiens. Berikut tren iklan berbayar terbaru menunjukkan bahwa konsumsi video pendek seperti YouTube Shorts terus meningkat, sehingga Google mendorong format iklan video singkat yang menarik dan mudah dicerna. Selain itu, strategi iklan omnichannel yang mengintegrasikan pengalaman online dan offline kini semakin relevan dengan dukungan kampanye lokal ads untuk menargetkan orang di sekitar toko fisik, dan akhirnya bisnis semakin beralih ke optimasi berbasis kinerja seperti CPA atau ROAS, karena setiap rupiah yang dikeluarkan harus terukur dampaknya terhadap penjualan dengan data Google Indonesia 2024 yang menunjukkan bahwa 68% UMKM memilih strategi CPA. Kemudian, untuk menjaga ekosistem periklanan yang sehat dan aman, Google Ads menerapkan kebijakan ketat yang harus dipatuhi semua pengiklan, termasuk larangan terhadap konten berbahaya atau ilegal seperti narkotika, senjata api, produk palsu, atau iklan menyesatkan. Pembatasan pada jenis konten tertentu yang hanya boleh diiklankan dengan syarat khusus, seperti alkohol, layanan keuangan, produk kesehatan, maupun iklan politik yang harus mengikuti regulasi lokal atau sertifikasi tertentu, serta persyaratan editorial dan teknis yang mengharuskan iklan ditulis secara jelas, tidak berlebihan, tidak menipu, dan didukung oleh pengalaman pengguna yang baik melalui landing page yang transparan, cepat diakses, dan tidak menyalin konten pihak lain. Berikut studi kasus kursus IELTS Jakarta. Pada studi kasus ini kita melihat bagaimana sebuah kursus IELTS di Jakarta berupaya meningkatkan pendaftaran kelas mereka dengan target CPL maksimal Rp70.000 dan ROAS minimal 8 kali.
Kampanye dijalankan selama 3 bulan dari Maret hingga Mei 2025 menggunakan kombinasi Google Search dan Performance Max. Karena persaingan kata kunci IELTS cukup tinggi, biaya per klik bisa naik cukup besar. Namun dengan optimasi quality score dan pemilihan kata kunci long tail, kita berhasil membuat biaya tetap efisien tanpa mengurangi jumlah klik yang masuk. Hasilnya cukup konsisten dan positif. Di bulan Maret, kampanye menghasilkan 240 lead dengan CPL sekitar 62 ribuan dan ROAS mencapai 14 kali. Pada bulan April, performa meningkat, lead naik menjadi 325, CPL turun menjadi 55 ribuan, dan ROAS naik ke 15,75 kali. Lalu di bulan Mei, performa stabil dengan 350 lead, CPL 57 ribuan, dan ROAS tetap tinggi di 15,23 kali. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa strategi yang digunakan berhasil menjaga biaya tetap rendah, menghasilkan lead yang berkualitas, dan memberikan pengembalian investasi yang jauh di atas target. Secara keseluruhan, kampanye ini membuktikan bahwa dengan optimasi yang tepat, hasil yang signifikan bisa dicapai tanpa harus menambah anggaran secara besar-besaran.